Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersekutu. Ya, tema kita hari ini diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, diperdamaikan dengan Allah. Ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, kebenaran yang pertama akan kita lihat nanti bahwa kita itu tidak ditunggu oleh Tuhan baik dulu baru diperdamaikan. Ya, tidak melihat bahwa oh ini sudah berubah hidupnya, sudah lebih baik, maka diperdamaikan, tidak. Tetapi ketika masih seteru, masih dalam dosa kita, masih dalam kejahatan, ya, kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi ada hubungan manusia dengan Allah. Kenapa harus diperdamaikan? Nah, rupanya ada masalah yang terjadi, ya, yaitu ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Alat pendamai adalah Kristus. Ya. Bahkan Kristus mati di kayu salib. Ya. Hal yang terpenting di situ adalah darah. Ya, penyucian dari dosa adalah darah yang tak bercatat, yaitu darah Yesus. Nah, dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Nah, kalau kita sudah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini menarik sekali kebenaran firman Allah. Kalau kita lihat dalam Kolose pasal 1, firman Tuhan berbunyi demikian, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, seteru Allah, jauh dari Allah, hidup dalam dosa, ya, jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi kalau kita lihat manusia dari hidupnya yang jahat, itu menunjukkan memang dia jauh dari Allah, jauh dari Tuhan, seteru, musuh, lawan Allah. Ya, hatinya, pikirannya, ya, terlihat dari perbuatannya jahat. Nah, ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Ya, tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Betapa pentingnya kematian Yesus Kristus itu. Nah, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia cacat di hadapan Allah. Dia bercela, tidak layak di hadapan Allah. Sebagai musuh, jadi perlu pendamaian. Pertanyaan bagi kita, mengapa manusia perlu diperdamaikan dengan Allah? Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang perlu kita renungkan, dan ini kita terima kebenarannya, adalah bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu menjadi musuh Allah, seteru dikatakan tadi. Ya, seteru Allah, musuh Allah. Hal ini terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Jadi manusia yang tidak taat kepada Allah, dia memposisikan dirinya sebagai musuh Allah.
Yang tidak mengikuti kebenaran firman Allah berarti dia melawan Allah, musuh Allah. Ya. Manusia yang sejak jatuhnya ke dalam dosa sesungguhnya tidak lagi memiliki hubungan yang karib dengan Allah. Kita tahu waktu manusia diciptakan oleh Allah, semua baik di Taman Eden, ada komunikasi yang baik. Tetapi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, hubungan dengan Allah terputus. Ya, berdosa. Jadi keberdosaan itu ketika hubungan manusia dengan Allah terputus karena ketidaktaatan manusia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kecenderungan hati manusia itu semata-mata jahat. Kalau saudara nanti melihat dalam Kejadian pasal 6, ya, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hatinya jahat. Ya, maka kalau kita lihat satu contoh, untuk berbohong itu tidak perlu kuliah, tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Lihat anak kecil. Ya, anak kecil ketika dia mengambil sesuatu, kemudian orang tua berkata, mau ngambil apa? Ah, tidak, saya tidak ambil apa-apa. Dia dengan spontan. Nah, jadi naluri ya untuk berbohong atau dosa itu, kebiasaan dosa yang dari leluhur itu sudah turun kepada manusia. Maka oleh jatuhnya manusia yang pertama itu ke dalam dosa, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sudah menjadi musuh Allah. Nah, jika tidak ada perdamaian dengan Allah, maka manusia itu akan binasa, sebab upah dosa adalah maut. Nah, mengapa perlu manusia diperdamaikan dengan Allah? Karena memang hubungan itu telah terputus. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan dipulihkan kembali, rekonsiliasi. Jadi dipulihkan kembali hubungan itu. Nah, untuk memulihkan hubungan ini tidak bisa dengan kekuatan manusia itu. Saudara, dengan kekuatan saudara supaya hubungan dengan Allah baik kembali, tidak bisa. Usaha manusia tidak mampu memulihkan hubungannya dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan yang memiliki inisiatif untuk memulihkan hubungan itu. Ya, tetapi Tuhan mengasihi manusia itu sehingga ia tidak menghendaki manusia itu mati di dalam kefasikannya. Tuhan tahu manusia itu berdosa. Tuhan tahu manusia itu kalau tidak bertobat, dia akan masuk neraka. Ada amin? Setuju dengan firman itu? Kalau tidak bertobat, masuk neraka. Enggak ada tawar-menawar. Tidak ada nanti setelah di neraka bertobat, kemudian berusaha untuk masuk surga. Kalau udah terbakar nggak bisa ya. Manusia yang tidak bertobat masuk neraka. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kalau tidak bertobat masuk neraka. Perlu kita saling mengingatkan. Ngeri kali, tidak, memang itu firman Allah, itu keadilan. Tetapi ada kasih Allah. Ya, Tuhan mengasihi manusia itu. Manusia itu ciptaan Allah yang mulia, yang sempurna. Ya, berbeda dengan ciptaan yang lain, dengan tumbuh-tumbuhan, binatang berbeda. Ini spesial. Ada maksud Allah mengapa Allah menciptakan manusia. Segambar, serupa dengan Allah. Ya, dan bahkan manusia itu memiliki kuasa. Diberikan oleh Allah sama seperti kuasa Allah untuk mengelola ciptaan itu. Jadi manusia ini ada di hati Allah. Ya, kemarin ya Ibu Pendeta kami ada sharing. Lihat ada kesaksian, ada seorang anak jahat sekali sama papanya, jahat sekali, ini kisah nyata, dan pokoknya diperlakukan tidak baik, sangat jahat, dipukul papanya. Saya pikir di sini nggak ada yang pukul papa ya, kalau ada bertobat ya, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan bertobat. Kalau ada melawan orang tua. Nah, waktu anak ini menganiaya papanya, nggak tahu kenapa ya, tapi memang ada ya. Dan anak itu katanya udah dewasa, bukan anak kecil ya. Ya, kemudian dia turun tangga dan jatuh, ya mengalami kecelakaan. Apa yang dilakukan oleh bapak itu?
Ya, bapak itu menangis dan datang dan memeluk anaknya yang tak berdaya itu. Hati bapak itu loh, dia peluk, dia nggak rela sebenarnya walaupun anaknya sudah mencelakai dia, tapi itu kan anaknya. Dia tidak mau melihat anaknya itu celaka, masih dipeluk. Kok bisa ya, kata ibu? Iya kan, bagaimanapun itu kan anaknya. Jadi kalau anak-anak itu melakukan sesuatu yang jahat kepada papa, apa papa membenci anak? Nggak mungkin. Hatinya ada pada anak itu. Ya, jadi waktu anak itu jatuh dan tak berdaya, ya, papanya datang dan memeluknya, menangis melihat kenyataan itu, karena tidak ingin anak itu celaka. Nah, tetapi Tuhan mengasihi manusia itu, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ditunggu dulu, kamu bertobat dulu baru saya kasihi, berubah dulu baru saya kasihi. Tidak, waktu manusia itu di dalam dosanya, Allah melihat manusia itu sebagai objek kasihnya supaya manusia itu diselamatkan. Jadi hubungan itu tidak Allah biarkan terpisah. Jadi Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu, untuk berdamai kembali. Mengapa perlu diperdamaikan? Karena hubungan yang tadinya baik telah rusak. Jadi hubungan yang rusak, kalau dibiarkan, maka akan mengalami kehancuran. Dan perlu terjadi pemulihan, diperdamaikan. Kebenaran yang pertama, mengapa hubungan kita perlu dipulihkan dengan Allah? Karena tadinya ya kita sudah ada di dalam dosa. Ya, kita akhirnya berkata bahwa akhir hidup orang yang tidak bertobat maut, neraka, upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan ya tidak menghendaki manusia itu mati di dalam kefasikannya. Kebenaran yang kedua, kita melihat bahwa inisiatif pendamaian ada dalam Bapa. Ya, dengan cara mengorbankan putranya yang tunggal mati di kayu salib. Roma 5 ayat 6 berkata begini, karena waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih jahat, waktu pikiran kita jahat, kelakuan kita jahat, kata-kata kita jahat, hidup kita gelap, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Dikatakan orang-orang durhaka, yaitu orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu orang durhaka. Jadi waktu kita masih durhaka terhadap Allah atau kita masih musuh Allah, ya, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Sebab ya pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Allah menentukannya. Ya, kapan itu? Ditentukan oleh Allah untuk pendamaian itu dengan mengutus putranya yang tunggal. Pendamaian itu diprakarsai oleh Allah. Nah, sebelum ya Allah menyatakan dirinya kepada seseorang, dan firman Tuhan katakan begini, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, sebelum ya seseorang itu meresponi pilihan Allah, sebenarnya dia berjuang untuk mencari Allah. Maka ada kepercayaan-kepercayaan. Nenek moyang kita sebelum percaya Yesus, mereka mencari Allah. Tapi minggu lalu yang kita sudah pelajari, tetapi Allah yang tidak mereka kenal. Mereka pikir itu Allah, padahal bukan. Jadi kalau manusia berjuang mau mencari Allah, dia tidak akan mendapatkan Allah yang sesungguhnya. Maka terjadi penyembahan-penyembahan sekarang. Mereka belum menyembah Allah. Hanya Allah yang menyatakan dirinya kepada seseorang, maka orang itu dapat berjumpa dengan Allah kalau dia respon. Kira-kira begini, kita percaya Yesus, kita beritahu kepada seseorang supaya dia datang kepada Yesus. Apakah dia meresponi? Ya, ada kehendak bebas dari manusia itu. Tapi kalau manusia itu meresponi, wah ya saya mau diselamatkan, Yesus satu-satunya jalan. Yesuslah yang alat pendamai dengan Bapa. Nah, kalau dia respon, oh ya saya terima Yesus, maka dia diperdamaikan. Pendamaian itu diprakarsai oleh Allah. Dan ini masih terus
berlangsung. Orang-orang yang belum datang kepada Tuhan, yang masih mencari Allah-Allah yang lain, sesungguhnya Allah sedang mencari mereka. Dengan cara apa? Mengutus hamba-hamba Tuhan, mengutus orang-orang percaya, mengutus saudara dan saya kepada orang-orang yang belum datang kepada Tuhan. Pendamaian diprakarsai oleh Allah. Lihat apa yang terjadi setelah Adam jatuh dalam dosa. Allah mencari dia. Ya, Allah mencari dia. Adam, di manakah engkau? Jadi bukan Adam yang mencari Allah. Adam setelah jatuh dalam dosa bersama Hawa istrinya itu bersembunyi. Maka orang-orang yang berdosa selalu berusaha bersembunyi dari kebenaran. Itu pasti. Dia akan berusaha tidak mengakui kesalahannya. Betul atau betul? Saudara pernah melakukan kesalahan terus langsung jujur mengakuinya? Ya, kalau misalnya di rumah kita hilangkan sesuatu, kemudian orang tanya, "Di mana ini?" Jawabannya, "Saya tidak tahu." Sudah selesai. Padahal dia tahu. "Saya tidak tahu." "Di mana ini?" "Saya tidak tahu." Padahal tahu. Tetapi kalau orang itu sudah diperdamaikan dengan Allah, dia tahu kalau dia melakukan kesalahan, maka dia jujur mengakui kesalahan. Ada amin? Kalau ibu-ibu melakukan kesalahan kepada suami, kemudian ya karena sebagai orang benar jujur mengakui kesalahan, kira-kira ibu-ibu berani nggak ya? Senyum ya. Kalau bapak-bapak melakukan kesalahan kepada ibu, kemudian jujur nggak mau mengakui kesalahan itu. Misalnya, ya ada ibu-ibu nggak mau mengakui kesalahan yang gini, suaminya pasti marah. Ya kalau seorang ibu ini diam-diam beli panci yang mahal dan kredit pula itu, padahal suaminya bilang nggak boleh main kredit, dia akan berjuang menutupinya sampai pada akhirnya tahu juga, tapi berusaha dilembutkan dulu hati suaminya, baru dia jujur ya. Ya, atau suami-suami masih ada uang yang diselipkan di mana-mana gitu loh, dan dia tidak jujur kepada istri. Mau nggak suami jujur? Sebenarnya mah uangnya masih ada, saya selipkan di kaos kaki gitu ya. Ini menunjukkan kadang-kadang yang kita susah untuk jujur. Bersembunyi, Adam bersembunyi, tetapi Tuhan mencari. Adam, Adam, di mana engkau? Kami sembunyi, nggak berani menghadap Allah. Jadi kalau saudara nggak berani menghadap Allah, ya berarti seperti Adam yang bersembunyi. Ya, nggak berani datang berdoa, nggak berani menyembah Allah. Wah, ada yang nggak beres. Kalau saudara tidak berdialog dengan Tuhan, tidak mendengar Tuhan, berarti ada yang nggak beres. Setuju? Coba lihat kiri kanan dan katakan, berarti ada yang nggak beres. Bapak ibu suami istri, kalau ya suami dan istri saling tidak bicara, tidak mau dengar, kan ada nggak beres. Kalau beres pasti ngomong, pasti ya. Artinya gini, kalau kita orang Kristen, hubungan kita dengan Allah beres, pasti kita berdoa, pasti kita mau dengar suaranya dong, beres hubungan. Jadi tidak retak hubungan itu. Tapi kalau hubungan retak, kita nggak mau dengar dan kita tidak mau bicara. Nah, waktu retaknya hubungan itu inisiatif Tuhan. Adam, di mana engkau? Nah, kita lihat kebenaran itu, inisiatif Tuhan. Karena usaha manusia tidak akan mampu, maka Allah mengutus putranya yang tunggal, ya. Jadi Yesus diutus Bapa untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu kebenaran firman Tuhan. Anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Ya, itu artinya hubungan yang retak tadi dipulihkan kembali, diperdamaikan. Diperdamaikan, dan itu inisiatif daripada Allah. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan saudara ya diselamatkan atau diperdamaikan oleh Allah? Apakah Allah menunggu saudara
berubah dulu, menjadi orang baik dulu? Tidak. Ya. Bukan ditunggu dulu, kamu berubah dulu baru engkau layak di hadapanku. Tidak. Ya. Di ayat 9, 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah tadi, maut tadi, neraka tadi. Jadi kalau tidak diperdamaikan, kalau hubungan kita tidak diperdamaikan dengan Allah, murka Allah itu yang ada pada kita atau pada manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah waktu pendamaian itu adalah ketika kita masih berdosa, masih jahat. Jadi kalau kita melihat orang-orang lain hidup di dalam kejahatan, ya kita tidak boleh mengutuk mereka, oh kalau boleh kau mati saja. Tidak, karena di dalam kejahatan mereka ada Kristus yang sudah mati di kayu salib itu untuk memperdamaikan dia dengan Allah. Itu juga posisi kita sebelumnya. Dulu saudara dan saya jahat. Ya, Tuhan tidak menantikan kau berubah dulu hidupmu, baru kau layak di hadapanku. Tidak. Waktu kita masih jahat, melakukan dosa, di situ Tuhan mengasihi kita dan memperdamaikan kita dengan Bapa. Ya, waktu masih seteru, waktu masih kita berdosa, waktu kita masih musuh dengan Allah, hati Allah kepada kita adalah memperdamaikan kita dengan Dia. Hubungan yang retak itu dengan cara apa? Yesus mati di kayu salib. Ya, Allah tidak menunggu kita berubah baik. Jadi ada orang berkata, ya saya mau ke gereja kalau saya baik dulu. Saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau saya baik dulu. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang seperti itu. Ya, saya layani dia, tapi dia bilang, saya kan sepertinya menipu Tuhan. Saya belum bisa melakukan hal yang baik. Jadi dia tidak setuju dengan doa, ya ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Jadi kalau kita minta ampun terus kan kita main-main dengan Tuhan katanya. Jadi teologianya sepertinya benar tapi salah. Nah, saya katakan justru kelemahan kita sebagai manusia, kita perlu minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, dia berkata, nantilah kalau saya sudah benar-benar berubah, saya serius kepada Tuhan. Jadi sekali minta ampun kepada Tuhan kan selesai. Jadi jangan sedikit-sedikit minta ampun, sedikit-sedikit minta ampun. Tapi saya katakan, Bapak lupa, Bapak tidak bisa dengan kekuatan Bapak untuk tidak berdosa, untuk tidak melakukan kesalahan, karena kita manusia insani kita ini yang lemah. Jadi kesadaran kita yang lemah inilah membuat kita membutuhkan Tuhan. Jadi jangan salah teologianya. Ya, ada orang yang berkata seperti itu, nanti kalau saya udah beres, hidup saya baik, pokoknya enggak lagi melakukan dosa ini dan itu, disebut dosa-dosanya, baru saya datang kepada Tuhan supaya saya layak di hadapan Tuhan. Tidak. Memang orang berdosa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita masih berdosa, itulah karya Allah terjadi untuk melayakkan kita di hadapannya supaya kita tidak bercacat celah. Ya, jadi waktu kita yang masih berdosa inilah Kristus mati, darah Yesus membasuh kita. Sehingga ketika kita di hadapan Allah, kita layak di hadapan Dia. Saudara yang percaya kepada Yesus, saudara yang sudah diperdamaikan, kita yang sudah diperdamaikan, kita layak di hadapan Bapa. Amin. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, alat pendamai itu adalah Kristus. Bahkan untuk kita bisa diperdamaikan dengan Allah, darah Yesus harus tercurah di Golgota. Dengan demikian, kita ini, nilai kita ini mahal. Kita ini berharga. Amin. Bukan dengan emas, perak dibayar kita, tetapi darah Yesus. Jadi kita harus mengerti kalau nilai kita mahal, kita harus bisa memposisikan diri kita ada di mana. Kira-kira begini, digambarkan seperti perabotan rumah tangga. Ya, nggak mungkin lukisan yang indah ditaruh di kamar mandi. Ya kan? Lukisan yang sangat indah,
pasti ditaruh di ruang tengah yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dia tidak ditaruh di dapur. Dia tidak taruh di belakang sana di jemuran. Ya. Jadi lukisan yang sangat indah ditempatkan dalam tempat yang terbaik, yang indah, yang cocok, yang pas. Gambarannya kita ini lukisan yang sangat indah. Tempatkan diri kita di tempat yang selayaknya. Amin. Amin. Ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tempatkan di tempat yang selayaknya. Ya. Jangan kita menganggap diri kita, aduh orang yang apalah. Akhirnya kita jangan sampai konsep dirinya rusak ya. Kita ini orang berharga loh. Ya, bukan dinilai dari emas, harta, jabatan, bukan. Tapi dinilai dengan karya keselamatan yang daripada Yesus kepada kita. Kita diperdamaikan dengan Allah, dengan Bapa itu. Pendamainya adalah Kristus yang mati di kayu salib itu. Jadi kita ini sangat berharga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada cara lain untuk mendamaikan manusia dengan Bapa, hanya melalui kematian Yesus. Ya, unsur yang utama di sini adalah darah, ya. Darah Yesus, darah yang kudus, darah yang tak bercela. Ya, hanya darah yang suci. Enggak bisa pakai darah binatang. Memang dalam perjanjian lama yang merupakan bayangan masa yang akan datang, menunjukkan kepada Yesus. Jadi orang PL, orang Yahudi, orang Israel dalam perjanjian lama, ya ada korban-korban binatang. Sebenarnya apa yang diambil situ? Ada darah yang harus ditumpahkan. Ya, maka dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi waktu seseorang dalam perjanjian lama, waktu belum datang kepada Yesus atau Yesus belum menyatakan dirinya, waktu Yesus belum mati di kayu salib itu, untuk ibadah harus ada korban. Ya, domba. Ya, domba yang tidak boleh cacat. Jadi dilihat, diselidiki, ditentukan, dipilih usianya sekian, gemuk dan lain sebagainya. Tapi itu tidak sempurna. Jadi korban-korban sebelumnya yaitu binatang itu tidak sempurna. Tetapi itu bayangan kepada masa yang akan datang, yaitu yang sudah digenapi di dalam Yesus. Jadi darah yang mahal itu, harga kita, nilai kita. Wow, dahsyat. Jadi kita ini orang-orang yang istimewa. Amin. Yang berharga di mata Tuhan. Kita ini istimewa. Coba kiri kanan lihat lagi dan katakan, engkau istimewa. Kita bukan orang sembarangan. Wah, luar biasa. Dan jangan membawa diri kita kepada sesuatu tempat yang sembarangan. Inisiatif Tuhanlah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pendamaian membawa kita kepada keselamatan. Jadi bukan lagi kepada murka itu, bukan lagi kepada maut itu, tetapi kita mengalami hidup di dalam Dia. Ya, di ayat 10 dikatakan begini. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi waktu kita di sini masih berdosa, Yesus mati. Kemudian kita percaya kepada Yesus. Bagaimana kehidupan masa yang akan datang tidak diberkati oleh Tuhan, tidak disertai oleh Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin hidup kita menjadi kacau. Sementara dulu waktu kekacauan kita itu, Yesus sudah mati. Jadi karena Yesus sudah mati untuk kita, dan saat saudara dan saya percaya Yesus masuk dalam kehidupan yang baru, dikatakan sekarang
setelah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi oleh Yesuslah kita memperoleh keselamatan itu, dan pasti. Dikatakan Yesus kepada murid-murid ketika dia akan naik ke surga, ya, di mana aku berada, di situ kamu berada. Untuk orang percaya, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, yang sudah berdamai dengan Allah, ada tempat yang sudah tersedia. Amin. Ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, bukan hanya sebatas oh ya keselamatan masa yang akan datang, tidak. Ya, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah, bangga dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh Yesus akhirnya kita mendapatkan pendamaian. Jadi orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah, dia akan mengalami berkat-berkat daripada Allah. Pasti terjamin kehidupannya. Waktu Petrus berkata, Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kami mengikut Engkau, apa upah kami? Tuhan bilang kamu akan mendapatkannya pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Artinya begini, kita tidak hanya berkata, oh kalau mati pasti masuk surga. Tapi bagaimana masalah sekarang? Sekarang yang berat juga kita rasakan, penuh pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan hidup. Nah sekarang pun, berkat-berkat masa kini pun, Tuhan akan berikan kepada kita yang sudah diperdamaikan ini. Amin. Pasti. Ya. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Setiap orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah akan mengalami kebahagiaan. Saya mau bertanya, Bapak Ibu sudah berdamai dengan Allah? Amin. Apakah Bapak Ibu bahagia? Nah, ini perlu direnungkan. Bahagia enggak ya? Adakah kebahagiaan di dalam hidup Bapak Ibu, Saudara? Jadi kalau kita hanya karena dapat gaji baru bahagia, itu bahagia dunia. Oh, kalau kita dapat sesuatu baru bahagia. Tapi bagaimana ketika masa sulit? Lihat, adakah masih tetap bahagia? Masih bisa berkata haleluya? Masih bisa memuji Tuhan? Amin. Kalau masa sulit kita hadapi dan kita tetap berkata haleluya, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Artinya kita tahu kita hidup di dalam Kristus. Memang dalam kehidupan kita di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Setiap orang yang sudah berdamai dengan Allah layak di hadapan Allah dan menikmati hubungan yang baik. Ya, sama seperti anak yang hilang itu. Ketika dia merantau dan akhirnya jatuh miskin, makan untuk makanan babi pun sulit untuk dia nikmati. Tetapi ketika dia ingat dia bersalah kepada papanya, kemudian dia berkata lebih baik saya jadi hamba juga nggak apa-apa. Ya, yang penting di rumah Bapa. Dia kembali kepada Bapa. Waktu Bapa itu melihat anak yang hilang itu, apa Bapa itu marah? Oh, kamu setelah begitu baru datang ya? Oh, setelah gitu baru datang ya? Itu kan kita ya kadang-kadang gitu ya. Setelah gitu baru datang. Enggak. Bapa yang berlari dan memeluk anak itu. Bapa nggak bilang kamu bau. Enggak. Dipeluknya anaknya. Kita seperti anak yang hilang karena sudah berdamai. Ya, dirangkul oleh Allah. Ya, setiap orang yang berdamai dengan Allah akan menikmati berkat-berkat Allah. Ini jaminan firman Allah. Ya, kalau terjemahan lain firman Allah yang hidup berkata begini, selagi kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita dikembalikan kepada Allah, dikembalikan, dipulihkan hubungan oleh kematian anaknya. Betapa besar
berkat-berkat yang disediakannya bagi kita sekarang sesudah kita menjadi sahabatnya dan ia hidup di dalam kita. Ya. Firman Tuhan katakan, ia yang tidak menyayangkan putranya yang tunggal, ya, mati di kayu salib. Bagaimana mungkin ia, Bapa, tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, dan selalu bersyukur. Seperti pujian tadi, bersyukur, bersyukur, hanya bersyukur. Bersyukur tadi kita orang berdosa, tetapi inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita. Ya, dengan cara apa? Putranya yang tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan karena kematiannya, kita diperdamaikan dengan Allah, di hadapan Allah kita layak, kita tidak bercatat celah lagi, dan berkat-berkat yang Allah sediakan itu tepat pada waktunya kita terima, berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang, hidup yang kekal. Kita bangkit berdiri.